Oke teman-teman, jadi kali ini bersama dengan saya Aldo. Saya adalah mahasiswa yang sedang pendidikan di kampus STMT Makassar. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan sedikit pemahaman terkait dengan isu yang sedang berkembang dalam dunia pada saat ini, yang dimana isu itu adalah tentang korupsi. Nah, secara korupsi ini adalah penyalahgunaan jabatan, kekuasaan atau kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi atau produk. Nah, kita tahu bahwa istilah ini berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti busuk, rusak atau menggoyahkan. Korupsi terjadi ketika seseorang memberikan amanah seperti pejabat pemerintah, pejabat atau organisasi mengambil keputusan atau menggunakan aset yang bukan miliknya dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Nah, bentuk dari korupsi bisa beragam, mulai dari penyuapan, memberi atau menerima uang pelicin, atau ibarat kalau dalam bahasa katanya adalah show untuk sebuah hal, misalkan untuk pelancaran administrasi nah itu merupakan penyuapan. Kemudian ada juga yang namanya penggelapan dana, yang dimana itu merupakan mengambil uang negara atau perusahaan. Dan kemudian ada juga yang namanya nepotisme. Nepotisme ini kalau kita menanyakannya itu ini seperti mengutamakan kerabat dalam jabatan, artinya orang-orang terdekatnya saja yang diutamakan, bahkan hingga pemerasan, mengambil hak milik orang lain. Nah, sehingga kalau kita bicara mengenai korupsi, tentunya dampaknya sangat merusak, karena korupsi menghambat pembangunan, menciptakan ketidakadilan sosial, meningkatkan kemiskinan, bahkan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum maupun pemerintah. Sehingga korupsi bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah moral dan etika yang menghancurkan integritas suatu bangsa. Nah, kemudian ada juga perspektif. Kita akan melihat korupsi dari perspektif etika Kristen, yang kemudian dalam pandangan etika Kristen, korupsi dipandang sebagai dosa berat yang berakar pada keserakahan dan penyembahan terhadap mamon atau harta. Nah, secara langsung kalau kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambaran rupa Allah, itu merupakan pengkhianatan terhadap mandat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, karena mandat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia adalah melakukan keadilan tanpa merugikan orang lain. Jadi mandat yang Allah berikan kepada kita adalah merugikan bukan merugikan orang lain, tapi menegakkan kebenaran dan keadilan. Sehingga korupsi dari perspektif agama Kristen atau perspektif Kristen bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ketidaksetiaan terhadap peran manusia sebagai pengelola atas amanah Tuhan, di mana surga manipulasi yang merusak tatanan sosial serta menindas hak orang lain, seperti hak-hak orang miskin yang seharusnya dimiliki oleh mereka tapi dimiliki oleh orang yang melakukan korupsi. Oleh karena itu, etika Kristen menekankan pentingnya integritas pribadi sebagai garansi terang dunia, serta menuntut adanya pertobatan radikal yang disertai dengan tindakan nyata untuk menegakkan keadilan sosial bagi bersama. Sehingga dalam perspektif etika Kristen mengatakan bahwa korupsi bukan hal yang baik. Korupsi adalah hal yang melanggar apa yang sudah dimandatkan Allah kepada kita, yaitu menghilangkan atau melaksanakan keadilan, menerapkan keadilan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian tentunya korupsi ini terjadi tidak hanya langsung terjadi, tapi
korupsi ini tentunya terjadi karena ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi ini. Nah, faktor-faktor terjadinya korupsi ini seperti perpaduan antara faktor yang terjadi ini merupakan perpaduan antara faktor internal individu seperti sifat serakah, moral yang lemah, dan gaya hidup yang konsumtif dengan faktor eksternal. Jadi ada faktor internal dan juga faktor eksternal yang tadi yang saya katakan bahwa seperti gaya hidup konsumtif itu merupakan faktor internal. Yang kemudian kita melihat lagi tentang faktor eksternal yang mencakup lemahnya sistem pengawasan serta penegak hukum yang tidak memberikan efek jerah sehingga korupsi secara struktural relatif tekanan ekonomi akibat pendapatan yang rendah. Kalau korupsi secara struktural itu seperti tekanan ekonomi akibat pendapatan yang rendah dan biaya politik yang tinggi seringkali memaksa orang melakukan penyimpangan. Jadi kebutuhan kita yang tinggi sehingga seringkali memicu kita untuk melaksanakan tindakan korupsi. Nah, sebagaimana yang dirumuskan oleh dalam teori Ghosn, di situ diletakkan bahwa korupsi muncul ketika keserakahan atau greed dan kebutuhan atau need bertemu dengan kesempatan, yaitu opportunity atau kesempatan yang terbuka lebar serta rendahnya risiko pengungkapan exposure atau kejahatan tersebut. Nah, kadang korupsi terjadi juga karena ada kesempatan, sehingga korupsi terjadi tidak hanya menurut saya tapi orang melihat peluang. Ketika ada peluang dan kesempatan, pasti korupsi terjadi. Nah, kemudian saya juga dalam video ini saya sedikit memberikan atau membagikan sedikit tips bagaimana kita dalam upaya kita untuk memberantas korupsi. Nah, korupsi ini seharusnya memerlukan strategi yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tapi juga harus adanya pencegahan sistem dan edukasi moral. Nah, secara garis besar langkah-langkah ini dapat dibagi dalam 3 pilar utama. Pertama adalah strategi represif melalui penegak hukum yang tegas. Jadi penegak hukum yang tegas ini sebenarnya harus diterapkan agar tidak ada lemahnya suatu perusahaan, dan harus ada ketegasan bagi seorang pemimpin dan juga karyawan. Kemudian transparan yang tentunya ketika kita transparan dalam memberikan laporan atau data-data terkait dengan pengeluaran, pemasukan atau keuntungan yang kita dapat dari sebuah perusahaan, itu akan dengan jelas dan dengan mudah ketika kita melakukan transparan, pasti tindakan korupsi itu tidak ada celah untuk seseorang dapat melaksanakan tindakan korupsi tersebut. Dan kemudian kita harus tidak memandang siapa dia yang melakukan korupsi. Kita harus menegakkan keadilan bagi semua yang melaksanakan atau melakukan tindakan korupsi. Tidak boleh pandang bulu. Jadi kita harus tegas. Kita tidak boleh pandang bahwa itu karena bos saya sehingga ketika dia melakukan korupsi saya harus meloloskan diri saya. Tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah perbaikan sistem. Kadang korupsi terjadi karena sistem yang lemah. Dengan sistem yang lemah, seseorang dapat melakukan korupsi. Sehingga perbaikan sistem dengan mendigitalisasi layanan publik. Kemudian yang ketiga adalah edukasi serta peran
sertakan masyarakat untuk membangun budaya anti korupsi sejak dini melalui jalur formal maupun non formal. Dengan mengintegrasikan penegak hukum yang kuat, sistem yang transparan, dan masyarakat yang memiliki integritas tinggi, ruang gerak bagi praktik korupsi dapat dipersempit secara signifikan demi tercapainya keadilan sosial. Nah, ini kurang lebih apa yang saya pahami dari korupsi yang sudah berada dalam kehidupan kita. Sehingga di akhir kata saya mengatakan bahwa korupsi adalah masalah multidimensi yang berat pada kesertaan individu dan kelemahan sistem yang dalam pandangan etika Kristen dianggap sebagai dosa besar karena mengkhianati amanat Tuhan serta menindas hak kesal. Pemberantasannya tidak hanya mengandalkan hukum mati atau penjara, melainkan harus menyatukan integritas moral pribadi, transparansi serta digital yang menutup celah kecurangan dan keberanian masyarakat untuk menolak budaya suap. Pada akhirnya, melawan korupsi adalah upaya kolektif untuk memulihkan keadilan dan membangun kembali fondasi kepercayaan yang menjadi syarat mutlak bagi kesejahteraan suatu bangsa. Akhir kata, dengan saya Aldo, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.